kalian mengenai seni. Ya. Dan seni itu sebenarnya sangat penting ya untuk kehidupan kalian sehari-hari. Walaupun kelihatannya sepele, tapi kalau di hidup kita nggak ada seni, gimana rasanya? Ya flat aja kan gitu. Ya karena walaupun kelihatannya nggak penting, tapi ternyata tanpa kita sadari, kita kadang sudah melakukan hal apa yang berhubungan dengan seni ya, kreativitas. Nah, banyak sih contohnya. Apa ketika kalian pengen mengubah suasana kamar kalian ingin menyusun kan, menyusun mungkin menambah suatu ornamen kan gitu, atau hiasan supaya kamarnya atau ruangannya kelihatan bagus, kelihatan enak dilihat kan gitu. Ketika duduk di ruang tamu itu kelihatan lebih nyaman, lebih lebih fresh, lebih tenang kan gitu. Atau menyusun meja belajarnya supaya kalau belajar lebih bisa fokus kan gitu. Itu sangat penting sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu lanjut. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Ini mengenai patung. Di sini bisa kalian lihat, yaitu patung Garuda. Pernah lihat sebelumnya? Atau ada yang pernah sudah ke sini? Belum ya. Oke, tapi pernah lihat ya. Oke. Jadi patung Garuda Wisnu Kencana ini adalah karya Inyoman Nuarta ya. Ini adanya di mana? Adanya di mana? Ya, di Bali ya. Tepatnya di Bukit Unggasan, Jimbaran, Bali. Jadi ini adalah satu-satunya ikon Pulau Bali. Ya, ini adalah patung tertinggi, termasuk patung tertinggi di Asia. Nah, patung ini sangat menarik ya, karena untuk penyelesaiannya dia membutuhkan waktu 28 tahun. Oke, 28 tahun. Ya, saking besarnya. Ya, jadi kira-kira ini dibuat sekitar berapa? Tahun 80-an berarti ya. Nah, sekitar tahun 80-an. Kemudian baru diresmikan, kalau diresmikan Jokowi itu tahun 2018. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Temanya kira-kira apa? Kalau kalian lihat dari patung Garuda Wisnu Kencana ini temanya apa? Oke, yang lebih tepatnya manusia dengan hewan, antara manusia dengan hewan itu kan secara globalnya. Nah, lebih tepatnya apa? Mungkin yang agama Hindu? Apa Mbak? Temanya apa? Ini sebenarnya menggambarkan siapa sih? Menggambarkan siapa? Ya. Oke, menggambarkan seorang dewa ya. Terus, kelihatan nggak sih gambarnya? Oke, kelihatan. Selain itu, jadi temanya apa kira-kira? Ya, temanya kan udah kelihatan ya. Di situ adalah tentang, biasanya yang ya sudah kelihatan sih, namanya aja Wisnu. Ada dewanya Wisnu. Nah, ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwasanya tema dari patung ini merupakan apa? Iya, dia temanya ya Dewa Wisnu Kencana yang sedang menunggangi, iya, Garuda. Ini kan Garuda ya. Nah, ini termasuk temanya. Selain itu juga temanya sebagai monumen tadi ya. Ini kan sebenarnya dibuat untuk tujuannya awalnya sebagai tempat wisata, ya wisata nasional. Tapi nggak hanya itu, ya. Tanpa nilai estetis juga, kalau dia menciptakan tanpa nilai estetisnya, ya mungkin tidak banyak wisata yang tertarik. Ya, makanya di sini juga dibuat sebaik mungkin. Ada namanya Garuda Wisnu Kencana. Kencana itu yang dimaksud dengan warna emasnya itu ya. Kan kalian bisa lihat dari keseluruhan itu kan warnanya hampir sama. Itu terbuat dari perunggu, kuningan, ya. Oke, itu untuk temanya. Kira-kira simbolnya sendiri apa? Kalau dalam Hindu, Dewa Wisnu sendiri simbolnya apa, Mbak? Ya, biasanya menyimbolkan apa? Apa?
Kalau dalam pewayangan itu biasanya Dewa Wisnu itu sebagai simbol pelindung alam semesta ya. Nah, sebagai seperti itu ya. Lebih ke situ sih ya, diharapkan mungkin dari adanya patung ini mungkin diharapkan juga apa? Kalau karena di Bali juga dominannya Hindu ya, mungkin diharapkan di Pulau Bali mungkin selalu dalam lindungannya, ya, lindungan dewa mereka. Oke, nah kalau nilai estetisnya ada di mana berarti? Kalau dalam bentuk dilihat dari apa? Objektif, sifat objektifnya, apa? Ukurannya yang tinggi kan gitu, ukuran patung Garuda Wisnu Kencana ini termasuk tingginya sekitar 121 atau nggak salah ya. Pokoknya dia tingginya lebih tinggi patung Garuda Wisnu Kencana daripada patung Liberty. Nah, jadi dia termasuk patung tertinggi di Asia. Kemudian lebar sayapnya itu ya, sayapnya yang membentang itu sekitar 60 meteran ya. Dan uniknya lagi, patung ini bisa dilihat dengan jarak pandang sekitar 20 km. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai estetik itu secara objektifnya ya, lihat secara bentuknya kan gitu. Kalau secara subjektifnya gimana menurut kalian? Apa yang kalian ini kan? Dari ukirannya kenapa? Gimana? Menarik dilihat untuk ukirannya. Ada yang lain? Secara subjek, kalau objektif tadi kan dilihat dari bentuknya, ukurannya tadi termasuk dilihat secara objektif ya. Terus apa lagi? Kalau subjektif gimana? Ini subjektif tadi apa? Sifatnya kan individu. Iya, ada yang bisa ketika kalian mengamati, ketika kalian melihat, kira-kira apa yang kalian rasakan? Apa? Warnanya yang menonjol, warna yang mana, Mbak? Warna mahkotanya yang menjadikan fokus of interest-nya ya. Jadi pusat perhatiannya dari seluruh warna yang berbeda, dia punya satu warna yang berbeda, yaitu warna kencana, warna merahnya ya, warna merah, warna emasnya. Itu termasuk apa? Kalau berbicara tentang warna, jadi nilai estetis yang berdasarkan objektifnya atau subjektifnya? Iya, lebih ke objektifnya kan gitu. Jadi kalau yang subjektifnya mungkin ada yang bisa. Jadi ketika kalian melihat karya atau melihat patung ini, apa yang kalian rasakan? Mungkin kalau lihat dari gambar, mungkin kalau kalian lihat dari gambarnya susah ya. Tapi kalau kalian nanti datang, semoga aja bisa datang ya. Kalau kalian datang ke Pulau Bali, ke Taman Budaya ya, ini Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau biasa disebut GWK. Nanti kalau kalian ke sana itu kayak rasa apa ya? Ada rasa ketika kalian ini kayak sesuatu yang besar. Jadi ya kemegahan kayak wih gitu loh. Ketika kalian melihat karya itu kayak luar biasa sekali gitu. Nah, kayak enggak apa ya? Kalau kita sendiri yang mau buatnya itu ngebayanginnya aja waduh kayak gitu loh. Jadi di situ ada rasa puas ya ketika ngelihat karya yang begitu luar biasa dan itu kita punya di negara kita sendiri seperti itu loh. Nah itu namanya sifat subjektif. Nah kalau kalian sendiri bagaimana? Ada yang bisa mengekspresikannya? Kalau ada? Ya itu kan sifat subjektif. Kalau ibu sendiri karena ibu pernah ke sana ya. Jadi memang benar ketika kalian ke sana itu karena dia bisa dilihat dari jarak dan dari angle manapun itu dilihatnya tetap menarik, dilihatnya tetap megah, dilihatnya tetap wah seperti itu loh. Dan di taman budayanya itu juga
cukup menarik sih. Di Taman Budaya itu ada berbagai lokasi. Di situ nanti ada tempat-tempat untuk pementasan seni, baik dari seni lokal maupun dari interlokal. Seninya nggak hanya Bali juga sih, tapi lebih ke pewayangan, kadang-kadang seperti itu. Kalau budayanya campur, ada yang nggak cuma dari Bali aja, dari daerah luar juga kadang ditampilkan, tapi ada jadwalnya dia. Dan tamannya juga lumayan luas, dan itu luar biasa sekali. Ya, oke, dari sini ada pertanyaan? Atau mungkin dari patungnya ada yang mau ditanyakan? Jadi bisa yang bedakan antara subjektifnya dan objektifnya itu di mananya? Seperti itu. Gimana, ada yang mau tanyakan? Atau tentang nilai estetis, atau mungkin ada nggak? Oke, kalau nggak ada, nah nanti kita lanjut. Oke, jadi nanti Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian ya. Jadi silahkan kalian buat kelompok ya. Satu kelompoknya 4 orang, ya satu kelompoknya 4 orang. Nanti Ibu akan membagikan LKPD. Nah, di LKPD tersebut kalian diminta untuk mencari gambar. Ya, jadi nanti kalian mencari gambar seni rupa 3 dimensi. Ya, seni rupa 3 dimensi kan banyak, nggak hanya patung kan tadi udah disebutin ya. Ada keramik kan gitu, ada apa lagi? Bangunan kayak gitu. Ada ya monumen, ada anyam. Nah, nanti kalian cari ya. Oke. Sebelumnya silakan kalian buat kelompok, nanti kalian cari. Nah, untuk sumber pencariannya kalian bisa cari di buku atau internet ya untuk sumber gambarnya. Nah, nanti di situ kalian diskusikan sama kelompok kalian. Jadi apa aja nilai estetiknya ya. Nah, dari objektifnya apa, subjektifnya apa, kemudian temanya apa, terus apa lagi? Apalagi simbolnya ya, menyimbolkan tentang apa. Nah, nanti setelah didiskusikan, setelah kalian buat rangkuman diskusinya, nanti kalian akan presentasi di depan ya. Setelah kalian presentasikan, nah nanti ada sesi dia tanya jawabnya atau menanggapi. Bertanya boleh, menanggapi boleh, menambahkan juga boleh. Nah, nanti siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi, yang jelas akan dapat poin tambahan ya atau nilai tambahan. Jadi untuk yang presentasi juga dibagi. Siapa nanti yang mau jadi moderatornya, siapa yang menyampaikan apa namanya? Iya, materinya, kemudian siapa yang akan menyaring pertanyaan ya notulennya ya. Oke, dari sini ada pertanyaan. Kalau nggak ada, langsung aja bagi kelompoknya karena waktu kita juga pendek ya. Jadi silakan bagi waktunya, bagi kelompoknya secara cepat ya. Satu kelompok 4 orang. Oke. Mejanya kalau mau dijadikan satu diangkat, jangan digeret. Oke, silakan. Ayo dipercepat. Oke, sudah? Oke, kalau sudah silakan duduk atau sesuai kelompoknya masing-masing. Oke, sudah belum?
Udah ya. Baik. Silakan kalian perhatikan lembar LKPD-nya ya. Di situ kalian diperintahkan untuk mengumpulkan gambar ya. Kemudian nanti kalau setelah kalian kumpulkan, kalian diskusikan kira-kira gambar mana yang akan kalian analisis ya. Sesuai kalian analisis nilai estetisnya ya. Nah, di situ nanti kalian tentukan gambar mana, kemudian apa yang ditentukan ada judul karyanya kalau ada, kemudian nama penciptanya atau pencipta, pembuat atau senimannya ya, kalau ada, kalau kalian ketahui, kemudian temanya apa, kemudian filosofinya ya, simbolnya apa, kemudian ya nilai estetisnya itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi kalian silahkan cari gambarnya, boleh di buku, boleh juga lewat internet. Nah, nanti kalian cari masing-masing kelompoknya ya, kemudian didiskusikan menurut kalian mana karya yang paling baik untuk kalian tampilkan dalam presentasi. Nanti kan dari setiap individu nanti dibandingkan kan, kira-kira mana yang karyanya yang lebih menarik, yang lebih bagus untuk disampaikan ketika presentasi. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan nggak? Waktunya sekarang jam berapa nih? Jam 10 ya. 30 menit cukup. Cukup ya? Oke, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Nama kelompok jangan lupa ditulis. Untuk materinya sendiri, kalau misalnya sudah didiskusikan dan ada hasilnya, boleh ditulis di buku atau di balik kertasnya ini, kalau cukup ya nggak apa-apa. Gimana? Iya, ditulis dulu judulnya. Nanti kalau sudah ditulis, kan kalian tulis itu nama kelompok ya kan, kelompok, kelas kan gitu. Tanya jangan lupa. Terus judul karyanya, jadi karyanya judulnya apa. Baru nama pencipta, pembuatannya boleh juga ditulis. Ya, terus yang bawahnya baru apa, terus simbolnya ya atau fungsinya apa. Yang terakhir kalian analisis mengenai nilai estetisnya. Ingat nilai estetis ada 2 sifatnya tadi. Kalau yang jadi dari bentuknya dari yang objeknya ya boleh dari kalian bertiga nanti kira-kira gimana, itu nanti bisa kalian kalian diskusikan, kalian jadikan satu gimana penyampaiannya. Oke, sumber kalian bisa cari di internet ya atau di buku. Kayaknya di buku ini. Oke, kalau ada yang mau tanyakan silakan ditanyakan. Oke, untuk tampilan gambarnya jangan lupa kalau udah ketemu gambarnya disimpan atau download ya. Pastikan nggak hanya tampak dari satu sisi. Kalian bisa lihat contoh di depan ini.
Ini kan ada samping depan dan samping kanan, samping kiri dan depan. Paling enggak kalau si kanan dan kirinya sisinya sama ya paling enggak dari depan sama sisi samping atau atas boleh. Usahakan gambarnya seperti itu. Nanti kalau sudah ketemu gambarnya dan sudah ditentukan kelompoknya bahwa oke, gambar karya ini, nah nanti tolong dikirim ke apa ya, ke WA Ibu aja ya. Nanti biar jadi ketika kalian presentasi, kalian bisa menampilkan gambar di depan. Jadi temannya juga bisa lihat apa sih yang sedang dianalisis, nilai estetikanya karya apa. Ya, kalau cukup, ya kalau nggak cukup, ya satu aja. Ya kan yang dipresentasikan kan hasil diskusi kalian, jadi ya cuma satu aja yang sudah jadi solusi. Ini gimana? Udah ketemu karyanya apa? Gimana? Dicari mau apa, ini kan banyak nih karya kayak gitu. Mau yang di sini juga nggak apa-apa, yang di buku. Kalau yang di buku nggak usah dikirim ke ibu nggak apa-apa, kan nanti tinggal bilang aja sama temennya halaman berapa kan gitu. Kalau misalnya sumbernya dari buku atau ya gambarnya dari buku satu ya hasil ini. Tapi kalau mau punya nggak apa-apa, nanti kan lebih lebih enak kan diskusi. Lisa nanti lupa tadi ngomong apa, tulis nanti kalau sudah saling apa didiskusikan baiknya gimana, apa-apa aja. Kan dari untuk nilai estetis yang subjektif kan kalian nanti individu masing-masing. Nah itu nanti disampaikan aja dari si ini gimana, dari kamu gimana. Nah nanti ini kan jadi satu, dibuat deskripsinya jadi satu. Iya nggak apa-apa. Ibu ingat ya, untuk karya seni rupa 3 dimensi kan nggak hanya bangunan modern, boleh bangunan masa lampau. Silakan kalian cari aja di internet. Kalau mau di buku juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya buku yang nggak perlu difoto dikirim ke ibu ya, karena kan setiap teman kalian pegang buku paket ya, atau pegang bukunya, itu ya tinggal dibuka aja halaman berapa kan gitu. Oh tadi ibu lupa belum absen ya. Jadi hari ini siapa yang nggak masuk? Oke masuk semua ya. Syukurlah kalau masuk semua. Jadi sehat semua ini ya. Ya kalian harus jaga kesehatan. Ini musim demam, musim batuk pilek. 12 IPA. Sekarang berapa?
Suaranya hilang, Bu Fitri. Gimana? Udah mau tanya kan? Hah? Soal apa? Gimana? Iya, perupa itu yang menciptakan. Iya, perupa, seniman, pencipta, pembuat, itu kalau dalam karya seni ya sama aja sih. Cuma kan lebih ininya biasanya disebut perupa atau seniman, kan gitu. Apa? Ya, nanti kan kalau sudah kalian ini digabungkan yang presentasikan hasil pengamatan dari kalian berempat kan, yes, temanya itu ada manusia dengan tumbuhan, manusia dengan globalnya. Tapi cara intinya fokusnya kan kayak tadi, sebenarnya manusia lebih kepercayaan ya, keagamaan, lebih ke lingkungan sih sebenarnya. Iya, kepercayaan ya jadinya. Nah, tapi kan dia lebih fokusnya, apa kalau dalam kepercayaan itu kan ada yang namanya dewa. Nah, di situ kan diwujudkan. Berarti kan temanya ya tentang apa yang diwujudkan. Jadi kalau temanya tentang dewa Garuda, yang diwujudkan dewa dengan Garuda ya otomatis ya temanya dia tentang apa Dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda tadi kan. Nah, di situ ada simbolnya kan gitu. Ya, kesetiaan, pengabdian tanpa pamrih kan gitu. Ini gimana, sudah nemu? Oke. Oke. Kalau sudah nemu untuk gambarnya apa? Iya, gambarnya bisa di ini ke ini Ibu aja. Ya, dikirim ke WA Ibu aja udah. Sudah dikirim. Ya, kalau sudah selesai boleh. Kelompok satu siapa? Oh. Ya, kelompok satunya ini mana?
Gambarnya udah dikirim ke Ibu? Sudah ya? Oke. Gimana, udah siap kelompok 1? Sudah? Oke. Oh, belum. Oke, kita tunggu satu lagi ya, waktunya juga masih ada. Sambil yang lain juga memastikan. Ingat ya, yang bertanya nanti akan Ibu kasih nilai tambahan. Jadi silakan disimak. Kalau temannya presentasi, tolong diperhatikan, disimak. Kalau misalnya inginnya, nggak harus bertanya, tapi kalau misalkan ketika kalian sudah melihat gambar yang diamati atau dianalisis teman kalian, nah, terus kalian punya pendapat lain, punya masukan lain, boleh disampaikan. Kalau memang mau bertanya, ya boleh bertanya, nggak masalah. Ya. Oke, gimana? Sudah? Oke, Bu kasih waktu 5 menit ya. Biar kalau selesai semua, kalau sudah selesai semua kan fokus. Jadi nggak ada yang masih fokus ke presentasinya. Oke, sudah ya. Jadi kelompok dulu, kelompok 1 udah ngirim gambar ya. Mana? Ini? Oke. Oke, silakan kelompok 1 ke depan dipresentasikan. Yang lain tolong yang duduknya menghadap ke belakang diubah ke depan, gimana posisinya enaknya. Diperhatikan ya, kalian bisa lihat gambar yang ada di depan. Sebelah sini. Sebelah sini. Nah, jangan nutupin itu. Oke. Oke, sebentar. Ibu tak numpang. Oke, silakan boleh mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan akan dibentuk sambil dengan sedikit apa diinginkan. Ya, kita
akan kita kalian membuat desakan terlebih dahulu. Jadi membuat dengan material tanah liat sama material dan desakan sebenarnya di dengan alat yang digunakan membuat patung menarik kepala paha putih bentakan. Tema dari patung menarik yaitu tentang keagamaan manusia dan sebagainya. Nama simbolisnya itu menjelaskan hubungan manusia dan sebagainya. Dia berkata jadi pastinya ini menimbulkan dan mengambilnya yang saya sebagai saya dan menerima takut. Sebutkan yang bertanya, sebutkan namanya sama kelompoknya ya. Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan. Oke, silakan. Gimana kalau ada pertanyaan lagi? Oke, yang lain? Ada yang mau ngasih pendapat tentang esetnya? Sudah disampaikan belum? Tentang nilai estetik patung sudah disampaikan untuk nilai. Oke. Ada yang lain? Ada yang masih? Oke, mungkin
Langsung ke kesimpulannya. Menanggapi tentang kesimpulannya. Sudah? Ada mau tambahkan? Ini ya. Kelihatan nggak yang belakang? Oke, coba silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya sebagai moderator ikut semua. Fungsi dari menara itu adalah tahun sekaligus menjadi pusat pameran dunia pada tahun 1989. Silakan. Oh, 5.
karena ada yang bakal manusia yang Yang lain dari kelompok 1 mungkin tanyakan, atau kelompok 4? Kelompok 4 mana ini? Oh, ini kelompok 3. Kelompok 6 ya? Kelompok 3 ini ya? Ya, kelompok 6. Ada yang menanyakan? Oke, silakan. selanjutnya ekor juga memiliki masa sedangkan hewan yang menjadi adalah sebenarnya ekor adalah sebuah saja yang sangat berbeda dan sangat mudah dibuat oleh sebuah sistem ekor. Sekian Ya, materi yang dapat kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karya. Selanjutnya kelompok sudah Candi. Ini ya? Benar ini? Yang ini? Kok gak ada sinyal? Gak ada sinyalnya? Oke, dari satu sisi aja ya. Ini sebenarnya ada beberapa sisi. Satu dari atas, dari depan. Nah, kita lihat dari atas yang kelihatan secara keseluruhannya ya. Kelihatan nggak yang di belakang? Oke. Nah, ini, Bu. Waalaikumsalam. menyampaikan materi tentang karya bagi saya sebagai saya tidak nama berupa dan judul karyanya panjang 7 meter, lebar 100 dan tinggi 42 meter dengan cakra dan 25 meter tanpa cakra. Bahannya tersusun agresif, seksi, ukir, alat Recording stopped. Suaranya nggak ada, Bu. Recording in progress.
Recording stopped. Bu Fitri suaranya ke-mute ini. Ya. Mungkin headsetnya tidak langsung digunakan ya, Pak. Recording in progress. Iya, Pak. Sepertinya lagi penutupan. Ya. Punya saya, Pak. Belum, Pak. Belum jadi videonya. Ya. Iya, maaf, Pak. Iya, kemarin ada lembur-lembur gitu. Maksudnya yang ngedit video, Pak. Bukan saya. Oh. Iya, Pak. Ini aksi 4. Tapi Bu Tiurlan juga masih aksi 3 besok, Pak. Nanti saya lampirkan jadwalnya. Recording stopped. Iya, Pak. Kemarin mendadak soalnya memang Bapak Ibu juga bingung karena bertepatan dengan pas. Ya. Oh iya, Pak. Saya mungkin untuk aksi 4 sesuai jadwal ya, Pak, karena 2 minggu ini saya di sekolah saya sedang pas. Hari guru. Iya, Pak, libur. Iya, Pak. Iya, siap. Iya, Pak. Recording in progress. Iya, Pak.